Assalamualaikum. Selamat datang di Hypno Channel, tempatnya berbagi tutorial dan informasi. Di video kali ini, saya akan berbagi informasi masih tentang UKT mahasiswa, yaitu bantuan uang kuliah tunggal yang mulai September 2021. Nah, secara tegas, karena banyaknya isu bahwa penyaluran yang lambat, kemudian ada perguruan tinggi yang tidak menyalurkan bantuan, Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek Nadiem Makarim dalam raker dengan Komisi 10 DPR RI mempertegas bahwa kampus yang menyalurkan bantuan UKT tersendat atau bahkan tidak menyalurkan, maka segera laporkan ke kementerian. Jadi akan ditindak secara tegas karena memang ada isu-isu universitas yang tidak melaksanakan pemberian UKT ini atau pemberiannya tersendat-sendat. Nah, jadi bagi kalian ya, mahasiswa yang berada di bawah perguruan tinggi yang belum menyalurkan atau lambat untuk penyalurannya, silakan kalian lapor melalui kementerian atau bisa di Komisi 10 DPR RI. Kita simak cuplikan dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek. Sekarang kita ke topik kedua mengenai dua jenis bantuan yang akan dilanjutkan tahun ini. Alhamdulillah dengan bantuan dari Kemenq dan dukungan dari Pak Presiden dan Bappenas, kita berhasil untuk melanjutkan dua jenis bantuan pandemi sampai akhir tahun ini. Yang pertama adalah bantuan kuota data internet yang alhamdulillah akan dilanjutkan. Sedikit background ya mengenai apa kuota internet untuk mengingatkan saja. Bisa berikutnya halamannya. Ya, kita sudah mengeluarkan total anggaran 6,8 T untuk 26,8 juta siswa, mahasiswa, guru, dan dosen tahun 2021 dan 35,6 juta siswa, mahasiswa, guru, dan dosen di tahun 2020 ya. Nah, ini semua jenis bantuan yang hubungan dengan relevan dengan COVID ini. Kita mengeluarkan 2 T untuk membantu mahasiswa kita dalam bantuan UKT ya, lebih dari 419 mahasiswa terbantu. Untuk guru-guru honorer kita memberikan bantuan subsidi upah sebesar 3,7 T untuk 2 juta guru honorer dan 48.000 pelaku seni budaya. Kita telah mengalihkan 405 M untuk rumah sakit pendidikan kita untuk menangani COVID. Dan kita sudah memberikan dukungan kepada relawan mahasiswa dan dosen yang berpartisipasi menjadi pejuang-pejuang COVID. Kita menerjunkan 15.000 mahasiswa sebagai relevan. Belum lagi ini program kampus mengajar, ini luar biasa angkanya. Kita sudah menerjunkan 38.706 mahasiswa didampingi 5.000 plus dosen di 8.351 sekolah untuk membantu mengejar ketertinggalan di numerasi dan literasi. Ini luar biasa mahasiswa-mahasiswa kita, semangat mereka untuk berkontribusi di masa krisis ini saya harus apresiasi yang luar biasa mahasiswa dan dosen. Nah, sekarang untuk tahun ini semester berikutnya bulan September, Oktober, dan November kita alhamdulillah akan menyalurkan 2,3 T untuk bantuan kuota data internet ya. Besar bantuannya adalah untuk PAUD 7 GB per bulan, anak PAUD, untuk peserta anak sekolah dasar dan menengah 10 GB per bulan, untuk pendidik PAUD dan guru 12 GB per bulan, dan untuk mahasiswa dan dosen 15 GB per bulan. Nah, alhamdulillah juga penggunaannya ini adalah kuota umum sehingga sangat fleksibel, bisa digunakan sangat fleksibel, kecuali beberapa aplikasi-aplikasi yang udah jelas nggak ada urusannya sama pendidikan, itu nggak boleh. Jadi kita nggak boleh nonton film-film ya, main-main game atau hal-hal yang tidak tepat, atau bahkan yang konten-konten yang tidak baik atau negatif. Itu tentunya jadi kita punya blacklist. Jadi bukan punya whitelist lagi, sekarang kita punya blacklist. Jadinya teman-teman bisa menggunakan untuk Google, research, dan lain-lain, itu jauh lebih mudah. Nah,
Ini data kuota internet ini disalurkan pada tanggal 11 sampai 15 September, lalu sekali lagi di 11 dan 15 Oktober, dan terakhir ketiga kalinya di 11 dan 15 November. Semua kuotanya berlaku 30 hari sejak diterima. Jadi walaupun kita sudah mulai membuka sekolah, ini akan menjadi masa transisinya pas ini, di mana anak-anak kalau PTM terbatas pun 50% dari waktu mereka masih di rumah. Jadinya bantuan kuota ini masih relevan bahkan dalam PTM terbatas gitu di masa transisi ini. Jadi menurut kami ini sangat penting, apalagi seperti yang Pak Ketua bilang tadi, anak-anak orang tua yang punya 5 anak itu dampak ekonomi mereka untuk biaya kuotanya itu terpukulnya luar biasa. Itu jadi mahal sekali. Jadi ini sangat membantu bagi orang tua yang punya banyak lebih dari 1 anak misalnya. Yang kedua adalah mulai dari September 2021 kita juga akan membantu para mahasiswa-mahasiswa. Ini yang kita mau pastikan, jangan sampai cuman hanya karena pandemi ini bahwa mahasiswa itu tidak bisa melanjutkan sekolah ya, mahasiswa tidak bisa melanjutkan universitas. Jadi kita menyalurkan 745M untuk lanjutan bantuan UKT bagi mahasiswa yang berdampak COVID-19. Nih, bantuan UKT itu tentunya diberikan at cost ya, maksimal 2,4 juta, semuanya sama. Kalaupun UKT itu lebih besar dari 2,4 juta, selisih itu menjadi kebijakannya perguruan tinggi masing-masing. Itu bagaimana mereka ingin mengatur perselisihannya. Dan untuk sasaran bantuan ini adalah mahasiswa yang aktif kuliah, bukan telah menerima KIP atau bidik misi ya. Jadi nggak boleh double menerima, ini harus yang belum menerima bantuan tersebut, dan memerlukan bantuan UKT pada semester ganjil tahun 2021 sehingga tidak ada yang drop out. Mekanisme pendataan ini tentunya setiap universitas harus melakukan pendaftarannya dari masing-masing universitas, dan pimpinan perguruan tinggi ini mengajukan penerima bantuan UKT ke Kemendikbudristek ya. Jadi bantuan UKT kita disalurkan langsung ke perguruan tinggi masing-masing. Seperti yang Pak Ketua tadi laporkan, kalau misalnya ada isu-isu seperti universitas yang tidak melaksanakan pemberian UKT ini atau tersendat-sendat atau apa, mohon segera berikan kami informasinya. Jadi kami meminta sekali dukungan dari Komisi 10 yang mendengar isu-isu komplain universitas yang tidak melaksanakan proses ini dengan baik, mohon segera dilaporkan ke kami dan kami akan bertindak secara tegas kepada universitas yang mungkin pelan menyalurkan dananya ataupun tidak disalurkan atau karena isu lain. Kami akan segera bertindak tegas untuk memastikan bahwa mahasiswa-mahasiswa kita itu tidak putus sekolah ya.